Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini? Akan mempelajari mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Apa saja yang akan kita pelajari di persamaan dan fungsi kuadrat? Marilah kita cek materi. Pertama, kita akan mengetahui mengenai bentuk persamaan kuadrat. Lalu yang kedua, mengubah bentuk persamaan. Lalu penyelesaian persamaan, jumlah dan hasil kali akar persamaan, serta fungsi kuadrat. Untuk pada pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari sampai jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Langsung saja yang pertama, mengenai bentuk persamaan kuadrat. Ustazah minta kalian membuka buku pelajaran kelas 8, membuka buku catatan saat kelas 8, karena kita akan mengulas materi yang akan sama konsepnya, yaitu materi aljabar. Ini adalah bentuk baku dari persamaan kuadrat. Bentuk yang paling utama di persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, atau biasa disebut dengan persamaan kuadrat sempurna, karena memiliki koefisien lengkap a, b, dan c. Mengapa disebut persamaan kuadrat? Karena nilai tertinggi pangkatnya adalah pangkat 2 atau kuadrat. Kalau sudah tahu bentuknya, kita akan mengubah bentuk persamaan yang tidak baku menjadi baku seperti yang sebelumnya. Ada beberapa contoh. Yang pertama contohnya adalah 5x kuadrat sama dengan 10x plus 1. Bagaimana caranya untuk menjadikan nilainya menjadi baku atau persamaannya menjadi baku adalah dengan pindah ruas. Kita pindahkan ruas menjadi sama dengan 0, jadi 5x kuadrat min 10x min 1. Yang tadinya positif nilainya karena berubah tempatnya atau pindah ruas menjadi negatif. Lalu di contoh kedua ada 3 kali x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Caranya adalah kita dengan mengkalikan SCTV. Karena di sebelah kanannya sudah sama dengan 0, jadi kita hanya perlu mengkalikan SCTV di dalam kurungnya. Jadi 3 dikali x kuadrat adalah 3x kuadrat, 3 dikali min 2x adalah min 6x, serta 3 dikali 1 adalah 3. Sudah lengkap ya? A, B, C sama dengan 0. Lalu di contoh ketiga agak rumit nih. Ada 1/x min 1 plus 3 per x plus 1 sama dengan 4. Kita harus menghilangkan penyebutnya terlebih dahulu supaya dapat persamaan bakunya. Ya, dengan perkalian semua ruas sama dengan penyebutnya. Jadi kita kalikan semua ruas persamaannya dengan penyebutnya. 1/x min 1 dikali x min 1 x plus 1, dicoret ya x min 1-nya. Sisanya adalah x plus 1, dikali 1, ya x plus 1. Ditambah 3 per x plus 1, dikalikan x min 1. X plus 1, dicoret x plus 1-nya, sisanya x min 1. 3 dikali x min 1, lalu 4 dikali x min 1, x plus 1. X plus 1 ditambah, ini dikalikan SCTV, 3x min 3 sama dengan 4x kuadrat min 4. Kalian bisa kalikan terlebih dahulu x min 1 x plus 1-nya, baru dikalikan 4. Hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, karena mintanya baku sama dengan 0, kita bisa memodifikasi, mau pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan itu tidak apa-apa. Nanti akan kita ubah menjadi di sebelah kanan. Kita pindah ruas saja ya, supaya 4x kuadratnya nilainya positif, pindahkan 4x min 2 ke sebelah kanan. Berarti 4x kuadrat min 4x, min 4 plus min 2 adalah plus 2 ya. Lalu 4x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk bakunya.
Nah, kita mencari penyelesaian persamaannya. Masih ingat kan di aljabar kita mempelajari mengenai pemfaktoran aljabar di kelas 8. Dan cara kedua adalah mengenai rumus kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran aljabar. Silakan dibuka bukunya, silakan dibuka catatannya. Jadi, di persamaan kuadrat kita akan mencari akarnya. Kita akan mencari akar-akar nilai-nilai, angka-angka, bilangan-bilangan yang menyusun persamaan tersebut. Jadi, tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Kalau dengan pemfaktoran, berarti kita mengetahui atau memodifikasi bentuknya. 4x kuadrat adalah perkalian dari 2x kali 2x. Ini berlaku untuk perkalian yang memiliki akar. 4 dan 25 sama-sama memiliki akar. Dan tengahnya ini tanda operasinya adalah negatif. 2x dikali 2x, sedangkan min 25 adalah perkalian dari min 5 dikali 5 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita hilangkan 2x dengan min 5 dan 2x dengan positif 5 sama dengan 0. Belum selesai, kita akan mengetahui akarnya adalah akar pertamanya didapatkan dari 2x min 5 sama dengan 0. Inilah yang pertamanya. Dengan mencari x, kita mencari x-nya. Nah, 2x min 5 sama dengan 0, 2x min 5 pindah ruas menjadi 5. X-nya sama dengan 5 per 2. Jadi, kalau kamu masukkan angka 5 per 2 ke dalam x di sini, nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, kita mau tahu nilai x di sini, supaya kalau disubstitusi sama dengan 0, sama seperti persamaannya. Kita mau tahu nilai x, kita mau tahu akar-akarnya. Nah, akar keduanya memakai 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti sama seperti sebelumnya, plus 5 pindah menjadi min 5, x-nya sama dengan min 5 per 2. Ada banyak contoh nih Ustazah berikan. Contoh keduanya adalah 3x kuadrat min 15x sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kita modifikasi. Yang pertama adalah lihat persamaannya, 3 dan 15 memiliki nilai angka yang sama-sama bisa dibagi 3. Dan kamu melihat variabel terkecil pangkatnya adalah x, kamu keluarkan x. Sisanya di dalamnya adalah 3x kuadrat dibagi 3x, sisanya x. Min 15x dibagi 3x adalah min 5, sama dengan 0. Akar pertamanya adalah 3x sama dengan 0. Nah, x-nya berarti 0 dibagi 3, sama dengan 0. Berarti kalau kamu masukkan nilai 0 di dalam persamaan ini, akan sama dengan 0 nilainya. Sedangkan akar kedua, x min 5 sama dengan 0. X-nya pindah ruas, 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5 menjadi positif 5. Berarti x yang kedua adalah 5. Kamu masukkan angka 5 ke dalam x, nanti nilainya akan sama dengan 0 pada persamaan ini. Lalu lanjut ke contoh ketiga, sama seperti di contoh kedua, ini bentuknya sudah sederhana. Akar pertamanya x sama dengan 0, karena langsung nih, tidak ada bilangan setelah x. Akar keduanya berarti memakai 3x min 7 sama dengan 0. 3x sama dengan min 7 pindah menjadi 7, x sama dengan 7 per 3. Kalau kamu masukkan angka 7 per 3 menjadi x di sini, nilainya akan sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk sempurna ya, atau kuadrat sempurna atau bentuk baku di persamaan kuadrat. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0, kita akan mengetahui x1 dan x2-nya, akar pertama dan akar keduanya. Caranya adalah dengan mengkelompokkan atau memisahkan atau menguraikan. A sama dengan 1, A itu yang nempel x kuadrat, B itu yang nempel x, berarti min 7, C itu koefisien yang terakhirnya atau konstanta 10 yang tidak nempel dengan variabel manapun. Kalau sudah, ada syaratnya, kita mencari dua bilangan yang jika ditambah hasilnya akan B, yaitu min 7, dan dua bilangan jika dikali hasilnya C. Masih ingat kan ya, di aljabar dulu waktu kelas 8 ada pelajaran yang seperti ini.
2 bilangan jika ditambah hasilnya min 7, 2 bilangan jika dikali hasilnya yang 10. Nah, bilangan pertama adalah min 2 dan bilangan kedua adalah min 5. Min 2, min 5 ya min 7, min 2 dikali min 5 ya 10. Sesuai kan? Lalu, berarti X min 2, X min 5 sama dengan 0. Kita ganti X-nya menjadi X min 2, lalu X min 5 sama dengan 0. Akar yang pertama adalah X min 2 sama dengan 0. Pindah ruas ya, negatif 2 menjadi 2, jadi X pertama adalah 2. Sedangkan yang keduanya adalah 5. Nah, untuk contoh kelima, sama seperti yang sebelumnya, kita menguraikan terlebih dahulu A, B, dan C. A-nya nilainya 3, B-nya nilainya min 4, dan C-nya nilainya min 4. Apa bedanya dengan yang sebelah kiri atau contoh keempat? Bedanya adalah pada A. A-nya nilainya 1, sedangkan contoh 5 A-nya nilainya 3. B-nya nilainya min 7, dan di sini nilainya min 4. C-nya nilainya 10, dan C-nya nilainya min 4. Tapi yang paling berpengaruh adalah di nilai A. Kalau pada A sama dengan 1, caranya akan seperti ini. Kalau A sama dengan lebih dari 1, caranya akan seperti ini. Jadi kita mencari 2 bilangan jika ditambah hasilnya B masih sama, dan 2 bilangan jika dikali hasilnya A kali C. Berarti A kali C adalah 3 dikali min 4, yaitu min 12. Nah, bilangan pertama adalah min 6, bilangan kedua adalah 2. Min 2 plus 2 ya min 4. Min 6 dikali 2 adalah min 12, sama kayak A kali C. Nah, di sini kita substitusi, kita mengganti 3x kuadrat min 6x ditambah 2x dari sini min 4. Jadi min 4x kita ganti dengan min 6 plus 2. Min 6x plus 2x. Kalau sudah, kita uraikan, kita cari persamaannya lagi sama seperti di contoh sebelumnya. 3x kuadrat min 6x, cari persamaannya. Sama-sama bilangan 3 dan 6 bisa habis dibagi 3. Dan x kuadrat, sedangkan x, kita cari pangkat terkecilnya, yaitu x. Nah, 3x kuadrat dibagi 3x adalah x, min 6x dibagi 3x adalah min 2. Ditambah, cari persamanya lagi, bilangan yang sama-sama bisa dibagi adalah 2, sedangkan dia nilai x terkecilnya tidak bisa ya, tidak ada. Jadi kita 2x dibagi 2, sisanya x, min 4 dibagi 2, sisanya min 2. Kan sama nih, sama-sama ada x min 2. Salah satunya dicoret. Jadi kita dapatkan 3x pasangannya 2, sedangkan x min 2 sisanya yang tadi. Nah, akar pertamanya berarti 3x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2 per 3, sedangkan akar kedua adalah 2. Jadi kalau kamu masukkan min 2 per 3 ke dalam persamaan ini, nilainya nanti akan sama dengan 0. Atau kamu masukkan nilainya x adalah 2, kamu masukkan nilainya nanti menjadi 0. Sampai sini pelan-pelan, tidak apa-apa, silahkan diulang kembali video ini. Dan kalian bisa buka catatannya di kelas 8 sebelumnya. Nah, tadi sudah memakai pemfaktoran aljabar. Saatnya kalian menemukan dengan cara yang baru, yaitu rumus kuadratik. Rumus kuadratik, Ustazah nyebutnya sebagai rumus kecap ABC, karena dia ada nilai A, B, dan C. Rumus kecap ABC, yaitu min B positif negatif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan syarat nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Kita bisa memakai rumus ini kalau syaratnya ini sama dengan lebih dari sama dengan 0. Dan perlu diperhatikan rumus kuadratik ini berlaku untuk persamaan kuadrat yang sempurna atau bentuk baku, karena mereka membutuhkan A, B, dan C di rumusnya. Jadi kita masih memakai contoh soal yang sebelumnya. Kalian bisa nilai yang mana yang lebih mudah untuk mencarinya. Tentukan akar-akar dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan
Sama seperti yang sebelumnya, A sama dengan 1, B sama dengan min 7, C sama dengan 10. Nah, kita memenuhi syaratnya terlebih dahulu nih. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Kita hitung ya, kita masukkan, insya Allah udah bisa semua ya. Perkalian negatif pangkat, lalu kita masukkan min 7 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 10. 49 dikurang 40 sama dengan 9. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, berarti kita bisa pakai rumus ABC ini. Nah, kita masukkan min B, berarti min 7 plus minus akar 9. Tadi kan sudah kita dapatin ya, B kuadrat min 4AC. Jadi kamu tinggal memasukkan saja akar 9. Nah, min 7 sama dengan 7 plus minus akar 9 adalah 3. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kira-kira mungkin kamu belum paham ya, 7 plus minus 3 per 2. Jadi ini ada 2. Yang pertama X1-nya memakai tanda positif. Jadi 7 ditambah 3 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Sedangkan X2 memakai tanda negatif. 7 dikurang 3, 4 dibagi 2, 2. Nah, lebih ringkas ya kayaknya, tapi kamu harus menghafalkan rumusnya. Lalu di contoh kedua, sama seperti contoh di sebelumnya, slide sebelumnya, yaitu A-nya 3, B-nya min 4, C-nya min 4. Kita penuhi dulu syaratnya apakah bisa memakai rumus. Lalu kita dapatkan nilainya adalah 64. Lulus ya, lulus maksudnya bisa terpakai rumusnya. Kita masukkan sama seperti tadi, min B, min 4, plus minus akar 6, 4, dibagi 2 dikali 3, A-nya adalah 3. Min 4 adalah 4, plus minus akar 64, akar 64 adalah 8. Sama seperti tadi, kita mencari X1 dan X2-nya. X1-nya memakai tanda positif, berarti 4, 8 dibagi 6. 4 plus 8 adalah 12, 12 dibagi 6 adalah 2. Sedangkan X2-nya adalah 4 dikurang 8, 6. 4 dikurang 8 adalah min 4, lalu di bawahnya 6. Maaf Ustazah typo, min 4 per 6. Kalau kita sederhanakan jadi min 2 per 3. Nah, kita ke jumlah dan hasil kali akar. Di jumlah dan hasil kali akar akan mengetahui atau kita dapat mencari jalan pintasnya sebenarnya. Di penjumlahan rumusnya adalah min B per A, sedangkan di perkalian adalah C per A. Jadi kalau ada soal seperti ini, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan adalah X1 dan X2. Tentukan A, B, C, D, E. Kalau kamu memakai cara yang sebelum-sebelumnya, kamu harus mencari X1 dan X2 kan nilainya untuk mengetahui X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Tapi kalau seperti ini, kalian tahu rumusnya ini, kalian bisa mencari dengan mudah juga. Jadi untuk yang pertama, yang A, kita jawab terlebih dahulu ya. Kita uraikan, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 3. Untuk yang A kan yang ditanya X1 plus X2. Kalau pakai cara yang sebelumnya, kalian menjabarkan nilai X1 dan X2. Kalau yang ini cukup pakai rumus min B per A. Jadi min 2 per 1 sama dengan 2. Hasilnya akan sama kalau kamu cari akar-akarnya terlebih dahulu. Yang B, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Min 3 per 1 sama dengan min 3. Yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, ini sudah baku, dapat kamu langsung tulis, tidak perlu dihitung lagi, tidak perlu dijabarkan lagi, sudah langsung kamu tulis bersama dengan soalnya. Jadi kamu tinggal memasukkannya saja. X1 plus X2 kan sudah ada di atasnya. Jadi 2 kuadrat min 2, X1 kali X2 adalah min 3. Min 2 dikali min 3 positif 6. 4 ditambah 6 adalah 10. Yang D, kalau 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 dikali X2.
sama dengan X1 plus X2 adalah 2, X1 dikali X2 adalah min 3, jadi min 2 per 3. Sedangkan yang E, X1 min X2 kuadrat sama dengan, ini juga adalah bentuk yang dapat langsung kamu ketahui. Jadi kamu nggak usah menjabarkan, nggak usah pusing-pusing, kamu tahu. X kuadrat ini bisa pakai cara SCTV ya. Kan X1 min X2 pangkat 2 berarti sama dengan X1 min X2 dikali X1 min X2. Jadi kita dapatkan X1 kuadrat min 2X1 kali X2 plus X2 kuadrat. Nah, ini kita dekatkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kan kita sudah ada nih X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Nilainya ini. Iya, sama aja. 10 sama seperti sini ditambah sisanya yang terakhir. Min 2X1 X2, min 2X1 min 2X2 adalah min 2 dikali min 3, 6, sama dengan 16. Jadi, tipsnya adalah teliti, karena kalau yang ditanyakan C, D, dan E, kalau kamu salah atas A dan B-nya, ke bawahnya akan salah. Seperti itu. Dapat dipahami? Tidak terasa sudah sampai kita di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menyerap dan menerima informasi pembelajaran dengan baik dan dimudahkan untuk pembelajaran matematika dan pembelajaran yang lainnya. Asal jangan menyerah dan tetap terus berusaha ya. Jangan lupa untuk boleh menanyakan kepada ustazah apabila ada yang masih belum dipahami dan masih ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.